Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi gulma atau rerumputan. Sebenarnya gulma atau yang setelah istilah kerennya itu OPT, organisme pengganggu tanaman, ada dua jenis, dari tumbuhan dan dari hewan. Organisme pengganggu tanaman, kita fokus ke yang dari tumbuhan. Apa? Berupa rerumputan liar, pokoknya tanaman-tanaman lain selain tanaman budidaya yang tumbuh di areal tanah sekitarnya, itu namanya gulma. Contoh ini udah kita bersihkan ya. Nah, sebenarnya gulma itu adalah sebuah indikator yang menunjukkan bahwa tanah kita itu subur sebenarnya. Jadi tanpa kita pelihara, gulma itu udah tumbuh sendiri. Tetapi karena kita gunakan tanah ini untuk budidaya atau menanam atau berkebun, maka gulma ini dianggap menjadi sebagai pengganggu. Kenapa mengganggu? Karena walaupun ini kecil ya, ini di sekitar tanaman. Tanaman ini menyerap nutrisi dari tanah. Sementara ada gulma di sampingnya yang juga dia menyerap nutrisi dari tanah. Sehingga apa? Yang seharusnya nutrisi ada di dalam tanah semuanya untuk tanaman, tetapi akhirnya dibagi dengan gulma. Akhirnya produktivitas atau pertumbuhan tanaman menjadi kurang maksimal. Maka gulma harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita gunakan secara manual. Kan kita berkebun atau menanam itu secara organik. Maka ini harus diperlakukan atau dikelola secara manual. Gulma ini ada dua jenis. Satu, gulma yang pertumbuhannya itu menggunakan tumbuhnya itu melalui biji. Yang kedua, melalui tunas. Kalau yang melalui biji sebenarnya gampang. Gampangnya gimana? Sebelum gulma ini keluar bunga, bahkan sampai berbiji, kita atasi, maka dia akan terhenti. Tapi kalau dia sampai berbunga, sampai berbiji, udah nyebar lagi, mati satu tumbuh 1000. Caranya ya bertahap seperti ini, nanti dia akan hilang lama-lama. Tetapi bagi gulma yang tumbuhnya itu dari akar atau dari tunas atau dari batang yang dorman kayak ini tanaman ini di setiap ruasnya itu berpotensi mengeluarkan akar. Setiap ruasnya itu, mana yang lebih jelas ya? Seperti ini. Krema, krokot. Ini kalau tertinggal gini aja, dia akan hidup kembali. Misalnya ini kayak gini, dia akan hidup. Mudah sekali hidup. Terus ada lagi, pokoknya rumput-rumput yang tumbuhnya itu bisa melalui tunas, itu yang biasanya sulit untuk dikelola. Karena apa? Ketika tertinggal sedikit saja dia akan tumbuh lagi. Maka ya kita harus rutin untuk membersihkannya. Terutama pada saat pengolahan pertama ya, pengolahan lahan pertama, itu lahan harus bersih dari rerumputan. Setelah bersih, nanti pasti kan akan tumbuh lagi. Kita atasi lagi, kita cabuti lagi, sedikit demi sedikit, jangan sampai dia membesar. Nanti lama-lama akan bersih. Itu yang pertama, caranya adalah manual, kita ambil. Yang kedua, kita bisa gunakan mulsa organik. Seperti ini misalnya. Ini setelah kita bersihkan, rumputnya kita bersihkan ya. Rutin kita bersihkan. Kemudian kita beri mulsa organik supaya tanah ini tertutup permukaannya, sehingga bibit-bibit gulma itu dia akan mengalami kesulitan untuk tumbuh. Nah, kita beri mulsanya itu jangan banyak-banyak dulu, tipis-tipis. Nanti kalau dia udah membusuk atau udah membaur dengan tanah, terurai sebagian, kita tambahkan lagi. Kalau ketebalan, khawatirnya muncul jamur patogen.
Kalau jamurnya jamur yang bukan patogen nggak masalah. Nah, selain bahan organik, ini bahan organik mentah ini ya. Bisa dari bahan organiknya bisa dari sekam mentah, bisa arang sekam atau sekam bakar, bisa dedaunan kering, bisa serutan kayu, bisa gergajian kayu, bisa juga kompos. Nah, yang paling bagus adalah kompos. Mulsa itu yang paling bagus adalah kompos, karena dia fungsinya akan double sebagai pelindung tanah dari sengatan sinar matahari, sebagai penghambat tumbuhnya gulma, juga sebagai pemberi nutrisi kepada tanah. Kalau tanahnya penuh dengan nutrisi, tanamannya akan subur. Nah, bisa juga kombinasi ya antara ini bahan organik mentah dengan kompos. Nah, ini kotoran sapi. Bisa juga kombinasi. Campur. Misalnya ini tadi udah dikasih ini sekam, kita tambahkan lagi kompos. Atau sebelum diberikan ke sini sudah dicampur dulu juga bagus. Itu seperti itu. Nanti lama-lama bahan organik ini akan menjadi humus. Terus kita berikan sehingga suatu saat tanah ini akan menjadi gembur, subur, tanpa harus diolah sudah bisa kita tanami karena sudah gembur dan subur. Jadi itu dua cara mengelola gulma dalam berkebun organik, dengan cara diambil manual dan dengan cara diberi mulsa supaya pertumbuhan gulma itu terhambat. Itu saja dulu. Mungkin nanti akan kita sambung lagi cari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam berkebun. Monggo silakan teman-teman yang kepingin sharing-sharing, baik pengalaman, pertanyaan, masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya, tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan tanggapi, kita akan coba buatkan videonya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik.